Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ya singkat saja mengenai persepsi mahasiswa pada saat ini yang sekarang lagi ramai kan mengenai beberapa kandidat akan maju di Pilpres 2017. Ada Anies Baswedan, ada Ginanjar, ada Prabowo, ada Puan, ada mana siapa lagi nih? Ada mungkin Ridwan Kamil dan sebagainya. Gus Imin juga. Gus Imin ya. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa. Apa persepsi mahasiswa dengan tahun 2024? Gimana persepsi? Mungkin bisa disebut dulu namanya siapa? Oh, nama saya Muhammad Syam. Syam Biasa ya. dipanggil Syam. Mahasiswa ya, salah satu Ya, perguruan mahasiswa. tinggi di Jakarta ya. Apa nih yang kita lihat fenomena sekarang ini, walaupun masih jauh ya Pilpres, tapi udah rame nih. Sepertinya besok pagi mau pemilihan presiden. Gimana persepsi mahasiswa dengan suasana politik saat ini? Kalau persepsi dari saya pribadi sih ya memang jelas kalau memang udah ada panas duluan atau mungkin perang perahu gini lah. Ya. Iya. Bahkan waktunya masih 500-an hari lagi. Iya. Tapi itu mungkin sikap dari masyarakat tersendiri, antusiasme dari masyarakat sendiri yang ingin adanya perubahan gitu. Adanya perubahan daripada negara Republik ini, karena belakangan ini selama 8 tahun ya Pak Jokowi memimpin itu mungkin masyarakat merasakan keresahan daripada sisi ekonomi, lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, ya banyak lah. Mungkin itu sendiri menyebabkan sikap masyarakat yang mungkin sekarang ingin cepat-cepat mungkin 2024. Ada nggak kriteria seorang pemimpin nih, misalnya udah ganteng, berpendidikan, jujur, kemudian banyak prestasinya seperti itu. Apa persepsi atau indikator seorang itu akan kita pilih menjadi calon presiden 2024 nanti? Mungkin sih kalau dari sisi wajah atau itu relatif pribadi masing-masing. Tapi kalau dari sisi pribadi sikap itu mungkin banyak yang diperlukan. Selain dia cerdas, pintar, mungkin ada juga jiwa nasionalis yang dimana tidak rela melihat rakyat Indonesia menderita, rakyat Indonesia merasakan kemiskinan atau segala kesusahan. Itu sih yang penting, jiwa nasionalisnya selain pintar dan cerdas ya. Nah, dari sekian ya mungkin nggak disebut namanya, nanti kalau udah sebut namanya bilang pemimpin ya. Dari yang saya sebut misalnya ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani, ada Prabowo, ada Ridwan Kamil, mungkin Sandi Uno. Itu masuk gak di radar mahasiswa dengan nama-nama tersebut? Masuk sih, masuk banget. Masuk ya. Iya. Tapi nanti tentunya kita ada pilihan sendiri ya, Iya. mengenai. Tapi secara spesifik apa nih? Mungkin prestasinya, karyanya kan. Misalnya kalau kita lihat Anies Baswedan udah banyak terbukti Jakarta ya. Kemudian Ganjar Pranowo juga mungkin udah ada di Jawa Tengah ya. Kemudian Ridwan Kamil juga kita pernah baca atau kita pernah lihat di Jawa Barat ya. Prabowo mungkin dia pernah jadi calon berapa kali, 2 atau 3 kali menjadi kandidat presiden, sekarang jadi menteri pertahanan. Atau juga Puan Maharani sebagai wanita yang memimpin di badan legislatif. Seperti apa tuh? Dari kriteria yang yang lebih, yang kan udah mereka ada prestasi lah, min plusnya ada ya. Pasti ada. Tapi perlu nggak tuh prestasi itu diungkapkan untuk orang melihat jam terbangnya? Perlu sih, itu sangat perlu, karena untuk penilaian tersendiri ya. Mungkin ya, kan dilihat dari yang sebelum-sebelumnya, dilihat dari jejak politiknya, jejak di media sosialnya, kan banyak gitu. Itu perlu banget sih. Nah, kalau anak muda di mana ngelihatnya? Apakah di media sosial ataukah ada di misalnya di radio atau di koran atau di beberapa media lain? Gimana anak muda memilih nantinya gitu? Pasti yang semua sebagian besar pasti dari media sosial, karena sekarang media sosial memang sangat merajalela, sangat mempengaruhi lah pemikiran daripada masyarakat tersendiri sekarang, apalagi terutama anak muda. Tapi udah ada pilihan tentu pasti ya. Hmm. Ya pilihan ya. Walaupun kalau kita sebut nanti kampanye nih ya, nggak boleh juga. Nah, jadi apa harapan anak mahasiswa nih ketika kita memilih seseorang untuk 5 tahun ke depan setelah 2024? Adanya perubahan sih daripada negeri ini.
adanya suatu perubahan yang nyata, yang bukan hanya omong doang, yang bukan hanya iklan doang, tapi benar-benar masyarakat merasakannya itu. Oh, Gitu oke, sih. oke. Nah, sekarang lagi saya mau tanya juga, bagaimana pendapat seseorang tuh dengan politik identitas? Hmm. Politik identitas ya, memang banyak sih sekarang diomongin politik identitas. Apa sih perspektif atau pandangan dari anak-anak mahasiswa ya tentang boleh nggak kita mengusung politik identitas seperti itu? Kalau politik identitas ya mungkin sah-sah aja selagi itu masih dalam ranah berpolitik, ya masih dalam jujur dan adil, ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Jadi nggak apa-apa juga ya kalau kita mengusung identitas ya? Nggak apa-apa itu sebenarnya. Ya kalau saya boleh luruskan ya perlu sekali politik identitas ya. Misalnya kalau kita pemilihan di Bali misalnya ya, mungkin kandidat yang beragama di luar Hindu Akan kalah. Nah, begitu juga misalnya di NTT misalnya ya kan mayoritas Kristen ya atau Protestan pasti kalah. Begitu juga di Aceh misalnya. Ketika kita di Aceh orang-orang yang di luar Islam ya karena mayoritas di situ Islam mungkin akan kalah juga ya. Tapi perlu ya politik identitas kita harus akui sebagai kekayaan budaya atau kekayaan modal seorang calon presiden ya. Iya perlu sih. Dari dulu kan juga ya ada bahasanya presiden nggak mungkin dari orang luar Jawa. Ya. Dari dulu ya. Itu dari dulu udah pasti. Sampai sekarang mungkin. Iya. Kalau kita lihat dari Soekarno Jawa, Soeharto, Habibie mungkin ya yang dari Sulawesi ya. Habibie Parepare ya. Iya. Kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi. Asli Jawa. Nah, tapi mungkin nggak ketika ada orang dari luar Jawa ya, orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua akan menangkan untuk perpolitikan calon presiden lah misalnya gitu ya. Mungkin aja sih, tapi perlu tenaga yang sangat kuat karena stabilitas orang Jawa. Karena kan pemilihan itu sumbernya apa ya? Pusatnya ada di Jawa. Kalau Jawa menang otomatis bukan otomatis sih. Kemungkinan besar manusia karena memang jumlah manusia di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah paling banyak ya. Kalau dia menang di satu provinsi atau mayoritas 3 provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur akan menangkan pertarungan jadi besar. Nah, tapi kalau kita menguasai Indonesia tapi tanpa Jawa akan juga sedikit pemilih yang memilih kita. Nah, kemudian harapan mahasiswa nih dengan masih lama ya persiapan pemilu itu. Masih 2 tahunan. Tapi udah mulai ya. Mulai ya. Ada ini nggak melihat golput gitu misalnya anak muda? Atau sudah dari sekarang udah saya dipilihkan si ini misalnya si A, si B, si C gitu. Kalau golput sih mungkin bakal banyak, nggak banyak maksudnya. Ada pasti ya. Pasti ada. Karena dari sekian kandidat 2 atau 3 pasang mungkin dia nggak suka 3-tiganya. Iya. Atau saking 3-tiganya disayang 3-tiganya coblos gitu. Nggak kehitung gitu. Nggak kehitung ya. Artinya nggak sah tuh ya. Iya. Ya. Harapannya apa nih? Harapan yang kedepannya? Kedepannya sebenarnya ya justru ya yang intinya ada perubahan. Dan juga dari segi demokrasi juga mungkin harus diperbaiki karena sekarang kan terlihat sangat jelas gitu gimana demokrasi di presisi demokrasi ya sangat menurun lah indeks dari adanya perubahan sih intinya. Adanya perubahan siapapun nanti yang memimpin ya intinya ada perubahan, walaupun pasti kalau nggak ada perubahan ya di demo lagi nanti. Ya, demikian bincang-bincang ringan saya di sore hari ini dengan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Jakarta. Terima kasih atas waktunya dan kita akan lihat nanti bagaimana gairah anak muda untuk mempersiapkan dirinya dan memilih calon-calonnya yang jujur, kemudian punya prestasi dan juga harus dengan cara-cara yang baik tentunya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap kita harus milih kandidat kita. Jangan golput demi perubahan. Jangan golput, ya benar. Terima kasih.